Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru yang berbahagia, pada pertemuan perdana ini kita akan mulai pelajaran kita tentang penelitian tindakan kelas. Dan sebagai pertemuan perdana saya akan memberikan satu pengantar berkenaan dengan pelajaran yang akan kita tempuh pada sesi-sesi berikutnya. Yang pertama berkenaan dengan buku yang akan kita gunakan. Buku yang kita gunakan berjudul Panduan Penelitian Tindakan Kelas yang ditulis oleh Bapak Profesor Parjono yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. Buku ini berangkat tahun 2007. Menurut hemat saya buku ini ringkas dan cukup menyeluruh sebagai rujukan kita untuk belajar tentang penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, saya akan membacakan poin-poin dari buku ini, dan apabila nanti ada yang perlu dijelaskan nanti akan kita berikan penjelasan. Lalu tentu tidak semua dibacakan, hanya beberapa poin penting saja. Mudah-mudahan nanti cukup memadai bagi para guru sekalian untuk melakukan penelitian tindakan di sekolah masing-masing. Ada 6 bagian dari buku ini yang akan saya bacakan, Bapak sekalian. Yang pertama tentang hakikat penelitian tindakan, yang kedua prinsip penelitian tindakan kelas, kemudian yang ketiga model dan desain penelitian tindakan, yang keempat permasalahan dalam penelitian tindakan kelas, yang kelima monitoring dalam penelitian tindakan, dan yang terakhir adalah analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian di buku ini sebenarnya ada lampirannya, yaitu format proposal dan laporan akhir penelitian tindakan kelas. Baik Bapak sekalian, saya akan mulai membacakan dari materi tentang penelitian tindakan dan penelitian tindakan kelas. Beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Kemis dan McTaggart. Action research is a form of collective self-reflective inquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own social and or educational practices, as well as the understanding of these practices and the situations in which these practices are carried out. Penelitian tindakan dikatakan di sini merupakan proses berpikir reflektif secara kolektif yang dirasakan oleh partisipan di dalam situasi sosial tertentu agar dapat meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktek-praktek sosial dan pendidikan, dan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap praktik dan situasi yang berlangsung. Baik Ibu Bapak sekalian, ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah proses berpikir reflektif, sehingga kalau nanti Ibu Bapak terapkan dalam pembelajaran di sekolah, maka yang pertama adalah ada satu proses berpikir reflektif bercermin, sehingga sejatinya permasalahan penelitian tindakan itu asalnya dari guru itu sendiri, bukan kemudian dari orang yang datang ke sekolah untuk melakukan penelitian. Biasanya yang terjadi adalah mahasiswa datang ke sekolah kemudian membawa judul PTK. Nah, ini keliru ya. Sebetulnya seharusnya guru memiliki satu hasil refleksi terhadap proses pembelajarannya, kemudian dari hasil refleksi itu mereka ingin memperbaiki diri. Nah, baru kemudian mencari orang lain sebagai kolaborator. Maka dikatakan di sini secara kolektif.
ya. Jadi tidak cuma satu. Siapa yang dilaksanakan oleh partisipan, ya. Di sini dikatakan participants, ya, jamak, artinya tidak cuma satu. Sehingga dalam PTK itu sifatnya banyak orang dan tidak bisa secara sendiri. Kemudian ini dilaksanakan dalam situasi sosial, ya, bukan laboratorium, ya. Karena penelitian tindakan kelas itu cenderung pada pendekatan post-positivistik, ya, dan cenderung pada penelitian kualitatif. Untuk apa? Tujuannya meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari praktik-praktik sosial. Maka kalau kemudian dibawa ke penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru, maknanya adalah praktik-praktik sosial atau praktik-praktik itu adalah praktik di dalam kelas. Praktik sosialnya digeser ke praktek pembelajaran, sehingga penelitian tindakan kelas itu fokusnya adalah ke proses pembelajaran atau perbaikan proses pembelajaran, ya, bukan hasil, ya, bukan hasil. Sehingga judul penelitian yang fokus kepada hasil, atau kita sering membacanya peningkatan hasil belajar, maka itu kurang tepat, ya. Mestinya adalah peningkatan suatu proses, ya, proses pembelajaran. Kemudian agar dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap praktik dan situasi yang sedang berlangsung, maka penelitian tindakan kelas itu menyelesaikan satu permasalahan yang sifatnya sedang terjadi dan urgen untuk diselesaikan, harus segera untuk diselesaikan. Ini yang kemudian menjadikan penelitian tindakan kelas itu harus bersegera untuk dilaksanakan, ya, dan relatif singkat, ya. Saya katakan relatif, ya, relatif singkat. Kemudian dikatakan di sini kelompok partisipan bisa terdiri dari masyarakat umum, guru, orang tua, murid atau siswa. Nah, kemudian Kemis dan McTaggart mengatakan dalam penelitian tindakan kelas harus ada kolaborator, yaitu anggota kelompok peneliti atau orang lain yang mampu secara kritis memberi masukan selama peneliti melakukan tindakan dan pada tahap analisis serta refleksi. Baik, ada kata kunci lagi di sini Bapak yang harus kita perhatikan, yaitu adanya kolaborator. Maka dikatakan penelitian tindakan kelas kolaboratif, ya. Ini penting karena seorang guru yang melakukan PTK itu tidak bisa menilai diri sendiri secara penuh. Dia harus ada outsider, ya, ada orang luar yang memberikan satu masukan bagi guru tersebut, sehingga nilai atau evaluasi itu dapat dilakukan, evaluasi terhadap proses pembelajarannya itu dapat dilakukan secara lebih objektif, seperti itu. Karena kadang-kadang melihat diri sendiri itu mungkin akan kurang menyeluruh, ya, dibandingkan kalau kita minta orang lain untuk menilainya atau melihatnya. Baik, kemudian fokus penelitian tindakan kelas, ya. Jadi ada 3 di sini dituliskan. Yang pertama, peningkatan pemahaman individu terhadap hal-hal terkait dengan praksis, bukan teoretik, ya. Itu ciri PTK. Jadi PTK itu menyelesaikan masalah praktis. Kalau di bangku sekolah berarti, atau bangku kuliah berarti permasalahan proses pembelajaran atau perkuliahan. Dan kedua, peningkatan kualitas tindakan dan praktik-praktik dalam kehidupan sosial. Nah, masalah tadi atau penyakit kita sebutnya akan diselesaikan dengan meningkatkan kualitas tindakannya dan praktik-praktiknya, sehingga karena
ada satu unsur reflektif yang penyakit itu ada pada guru kalau di sekolah, maka yang disembuhkan adalah gurunya, bukan outsidernya. Sehingga dalam PTK itu ketika ada suatu kolaborasi antara guru dengan mahasiswa, maka yang mengajar mestinya guru. Kenapa? Karena gurunya lah dan proses pembelajaran yang di situ yang memiliki satu penyakit. Kalau yang mengajarkan mahasiswa yang datang ke sekolah tersebut, maka ketika mahasiswa keluar selesai melakukan penelitian di situ, maka penyakitnya akan kembali lagi. Iya. Beda kalau kemudian guru yang disembuhkan, proses pembelajarannya disembuhkan bersama siswanya, maka meskipun mahasiswanya keluar, penyakit itu tidak akan, insya Allah tidak akan kambuh lagi, ya. Karena guru sudah punya cara menyembuhkan, kemudian diberi resep oleh dokter, yang dokter itu ada di kampus, ya, misalnya yaitu dosen atau dokter spesialis, yaitu dosen yang ahli dalam bidang mata pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, fokusnya adalah pemecahan permasalahan praktis yang harus segera dipecahkan. Ya, jadi tidak boleh menunggu terlalu lama. Ya, jadi begitu ada satu permasalahan proses pembelajaran, maka itu saatnya harus segera diselesaikan. Sebenarnya pada keseharian guru itu mereka melakukan hal semacam ini. Jadi ada satu permasalahan pembelajaran, kemudian dia selesaikan, ada satu permasalahan lagi, kemudian dia pikirkan, diselesaikan secara ilmiah. Itu sebetulnya ada satu siklus PTK di situ, cuma belum dituliskan. Ya, maka dengan adanya pelajaran ini kita akan mencoba menuliskannya sehingga nanti bisa kita hasilkan satu artikel yang bisa kita jurnalkan. Adapun secara metodologis, PTK memiliki karakteristik yaitu kolaboratif, yang kedua dilaksanakan pada lokasi terjadinya permasalahan, ya, jadi unik di kelas tertentu, sehingga PTK itu tidak bisa digeneralisir ke tempat lain karena masalahnya unik. Seunik RPP yang dibuat oleh guru, misalnya guru mengajar kelas paralel, kelas A dan kelas B, maka mestinya RPP-nya unik untuk dua kelas tersebut. Kenapa? Karena karakteristik siswanya berbeda. Ketika karakteristik siswa berbeda, maka itu akan menghasilkan satu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda pula. Jadi tidak mungkin karakter anak berbeda lalu RPP-nya kok sama. Ya. Kemudian yang ketiga bersifat partisipatori, karena perlu satu partisipasi dari semua anggota tim peneliti, baik guru, expert, ya, tenaga ahli, ya, kemudian mahasiswa, biasanya seperti itu. Kemudian tidak ada upaya pengendalian variabel pengganggu, jadi natural saja, ya, berlangsungnya. Ya. Nah, itu Bapak secara ringkas hakikat PTK yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang perdana ini. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada bahasan tentang prinsip-prinsip tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.